memang polisi datang bang, tapi sebelum polisi datang memang kayak keluarganya mungkin ada anaknya bang, kurang paham bang, tapi datang semua. Buat supre ya, buat semua jangan lupa supre, jangan lupa supre ya, jangan lupa hey yo what's up. Hah? Gimana ya bang, yang mau jelasin nanti takut gak percaya bangnya. Nggak apa-apa, jelasin aja gimana. Gue pengen tahu aja, soalnya kan gue lihat di sosmed itu kan beda-beda ceritanya. Karena kan geli tuh cuy. Itu katanya 4 lawan 2, ada yang bilang 10 lawan 2. Itu yang mana yang satu yang benar itu? Sebenarnya bang, ada 10 orang memang. 10 orang kan? Itu yang Caruk Madura itu 10 orang lawan 2. Tapi yang 6 itu gak masuk bang, gak sampai bertengkar. Cuman 4 lawan 2, yang 6 itu kabur. Tangan kosong ya? Gak bang, sama-sama bawa celurit dia bang. Sama-sama bawa celurit, tapi gak kena ya? Yang apa namanya? Yang siapa yang 2 orang itu lupa gua. Mat Tanjar ya, bukan Mat Tanjar, siapa? Hasan. Nah, Pak Mas Hasan ya. Mas Hasan nggak ada luka itu kena celurit nggak ada. Nggak ada, cuman adiknya di sini doang. Mungkin kena sikut. Berarti yang meninggal itu kena celurit itu di mana? Bagian mana kena celurit? Wih, ngeri bang, ngeri kali bang di sini. Sini. Ada yang putus, ada yang di sini banyak bang orang. Korbannya 4, itu yang korban 4, yang 2 kakak adik, yang 1 sepupu, yang 1 teman, yang 1 muridnya. Berarti satu keluarga. Satu keluarga. Wow. Kok gimana sih alur cerita yang pertama itu? Kok bisa? Oke, saya mulai dari pertama. Iya. Kan dari orang Madura. Karena kan ini langsung dari orang Madura ya kan? Mungkin ada masalah. Mereka ada masalah apa sebenarnya? Ada problem apa sih yang bisa sampai face to face? Iya bang, gitu? yang mati yang 4 itu, Mat Tanjar, Mat Terdam, Le Hafid, sarang Nawardi. Yang 2 ini bang, yang mati memang pendekar nih bang. Disegani bang, tapi bukan di desa saya, bukan di kampungnya. Dia 1 tahun lalu pernah buat masalah sama yang Mat Hasan itu. Tapi Mat Hasan itu ngalah gitu bang, biar gak ada keributan, pernah dipukul. Lalu kedua masalah parkiran, dia dibentak lagi, ngalah lagi. Yang terakhir, yang ketiga kalinya itu Mat Tanjar itu lewat, ada Hasan nongkrong di kayak di kardu, gubuk gitu bang, di pinggir jalan. Kena lampu sepeda motor. Terus? Sama Hasan itu ditegur. Siapa yang lewat? Demak gak? Mau kemana mas? Gitu. Kenapa kamu nanya kayak orang jago? Dipukul bang. Pas. Sama adiknya itu dikeluarin celurit. Seret sama Mat Hasan itu ditangkis bang. Oh ada refleks ya? Refleks ya? Ini ya. Hei, keren. Lalu sama Mat Tanjar itu Mat Hasan disuruh pulang. Kalau mau bertengkar ambil celuritnya. Lalu dia ditantang duel lah bang. Iya. Terus? Lalu dia pulang bang. Ambil celurit lalu pamitan sama ibunya. Lalu ngajak adiknya. Berangkat dia bang. Celuritnya itu udah siap bang. Nggak, celuritnya sepanjang mana? Yang model bengkok gini atau yang model panjang celuritnya?
celuritnya nggak bisa saya jelaskan bang, soalnya itu di yang Oh nggak boleh ini ya, oke enak, gua paham. Terus gini loh cuy, apa namanya, teman-teman gua orang Madura rata-rata ya, teman-teman gua orang Madura rata-rata dia ada celurit di kantong. Sampai gua pernah nanya, Mas, memang di sana ada orang Madura. Enggak, kan gua sering dulu kan main ke Madura, kan banyak teman-teman gua di Madura kan, ya kan? Itu teman-teman gua orang Madura semua rata-rata ada celurit. Gua nggak pernah nanya kan, karena gua ya kayak ya udah lama lah berkawan ini. Mas, itu kenapa ya kamu bawa celurit terus? Kata dia. Kenapa? Buat jaga diri bang. Buat jaga diri, cuman kata gua kan lu pernah belajar ilmu bela diri silat, lu kenapa harus bawa celurit itu bang? Enggak, ini buat isi-isi aja katanya, udah hal umrah. Kalau misalnya daerah saya itu semua orang pasti ada celurit gitu. Gini bang, contohnya kayak pertarungan ayam kan. Ayam kan ada taginya itu. Musuhnya memang jago silat ayam itu, tapi gak punya tagi. Pasti menang yang ini bang. Tapi resikonya, efeknya ini gila. Iya bang. Efeknya, jadi gimana lanjutan dari cerita yang tadi itu, di saat mereka celurit itu itu langsung Mas Tanjar, Mas Hasan langsung ke kantor polisi atau gimana itu habis? Kejadian jam berapa itu kejadiannya? Kejadian setelah Isya bang. Enggak sih, pukul 6:30 Isya. Oke, terus? Malam 1 Rajab itu bang. Wow. Okay. Itu bukan kayak bertengkar biasa bang, itu duel bang, kayak di film-film itu bang. Pas. Wih, ngeri bang. Jadi ada orang yang bantu tapi kamera nggak ada bang, takut bang. Tapi kameramen itu bang yang nggak bagus bang. Iya. Kok bisa gini dia goyang, takut itu lari dia kan. Kalau dia gini bang, mungkin tebas juga bang. Ini ada gue lihat kameranya lari kan, tapi darahnya bercerak kan, darahnya gue lihat kan. Berarti meninggal di tempat. Apa bang? Meninggal di tempat, berapa orang meninggal di tempat? 3, yang 1 di perjalanan menuju ke rumah sakit. Itu murid silatnya. Ya bang, kan gini bang, kalau orang berilmu kan gak takut, tapi dia punya sifat takabur, mungkin punya sifat itu bang, apa itu, di atas langit masih ada langit kan bang. Terus? Di atas, ya efeknya gitu bang, udah bang. Ya kadang gini loh, menurut gue pribadi, sekuat apapun ilmu yang kita pelajari, yang ilmu apapun, di atas itu masih ada orang lain lagi, gitu aja menurut gue. Ya bang. Sekeras apapun, tapi gue selalu sama Mas Hasan gue lihat, dan banyak komentar-komentar yang di luar sana bukan menghina Mas Hasan ya, kayak ada support gitu loh, kayak membela Mas Hasan gue lihat. Memang bang, dia orangnya pendiam, beribawa. Orang pendiam itu sangat berbahaya. 4 nyawa melayang. Sejatinya bang, pemangsa sungguhnya adalah pemangsa yang seperti itu bang. Ya. Apa bang? Itu pukulan mematikan. Sering dikasih kunci. Bisa di saat latihan sering dikasih kunci untuk pukulan mematikan nggak? Ya enggak bang, cuman buat bela diri. Musuh saya harus jelaskan bang. Kepancing juga kamu kadang-kadang ya. Ya betul bang. Gue dulu pernah belajar silat juga, tapi di saat gue belajar silat, yang diajarkan gue hanya untuk merendah, bukan untuk meninggi. Pasti bang. Sepertinya pampi itu bang. Semakin tunduk semakin banyak isinya. Makin menunduk bang dia bang, bukan semakin kini. Iya, kayak udahlah mau gimana ya kan, kalau bisa kita, makanya gue dulu pernah ada guru juga katanya, kalau bisa hindarkanlah, jangan sampai terjadi. Simpanlah yang pernah kamu pelajari dan gunakanlah di saat kamu benar-benar kepepet.
Kalau misalnya emang bisa lari aja dah, nggak usah gunakan. Nggak perlu kita melihat bahwasanya kita jadi apa gitu kan. Nah, gitu. Iya bang, karena puncak ilmu itu memang kayak akhlak itu bang, akhlakul karimah itu puncak teratas ilmu, akhlakul karimah. Ya kan? Bentar, kembali lagi ke permasalahan masalah carok-carok itu. Terus gimana di saat malam habis kejadian itu dia habis apa? Habis maghrib ya? Habis isya. Itu duelnya Bang. Itu duelnya di rumah atau di daerah tempat? Gua dengar itu katanya pernah ya ajak duel di tambang udang ya. Ya di situ bang, kan sama yang mati itu Matanja diajak duel di tambak udang. Tapi Mas Hasan itu gak mau. Tunggu di sini kalau berani kamu. Saya mau pulang ambil celurit. Lalu dia pulang bang, dia tempur di kayak warkop itu bang, kayak kafe-kafe kecil tempat tongkrong orang tua itu. Kan kalau di Madura tempat ngopi kayak banyak orang tua bang, banyak sesepuh, ya. Orang Blatir. Terus? Ya tempur di situ bang, di tempat kejadian. Langsung datang langsung dihajar terus, nggak ada. Sepeda motornya belum mati bang. Sepeda motor belum mati, orangnya udah meninggal. Mas Hasan itu yang turun. Oh, Mas Hasan ya. Ditinggalin adiknya yang pergi itu dari sepeda motornya. Sepeda motornya belum mati, dia udah perang bang. Terus gimana kejadian habis kejadian itu? Orang-orang pada takut semua kan? Ya yang nggak punya masalah bang, nggak takut bang, cuman polisi jaga ketat. Itu emang kira-kira berapa menit itu, berapa jam? Sampai setengah jam nggak pertempuran itu? Maksudnya cekcok itu berkelahi. Bentar bang, nggak sampai 10 menit. Lenyap. Perang pakai celurit bang. Bukan celurit pasar itu bang, celurit udah. Ya paham. Tapi kalau gitu bang, kasihan anak-anaknya, saudara-saudaranya. Enggak, itu yang meninggal itu 4 orang itu. Enggak, sebenarnya sih kan katanya ada 10 orang. Jadi yang 6 orang ini emang dia nggak mau atau kabur, takut? Kabur. Kalau yang satu kan mau maju, yang satu mau maju. Tapi sama Hasan itu, kalau kamu maju, kalau kamu mau bertengkar, kamu akan mati. Kalau maksa, mati kamu. Kabur. Selamat dia. Selamat bang. Berarti tapi nggak tahu bang. Tapi yang paling parahnya cekcoknya sama siapa sebenarnya pertama kali itu kejadian? Matanjar bang, yang guru pendekar. Berarti beliau yang paling parah pukulannya? Iya, soalnya memang itu dulu yang duel sama Ahmad Hasan. Dulu mereka sebelumnya udah pernah duel ya? Belum bang, dia yang Hasan ini takut bang sama yang mati ini sebenarnya. Wow. Jadi takut dia bang, tapi diusik terus bang. Enggak, takut karena kenapa? Karena ilmunya jauh beda ya. Bukan lingkungan bang. Gimana takut itu? Ada cekcok, takut ada permasalahan besar gitu bang. Oh iya. Mungkin udah takdir dia bang, udah tempur. Berarti nggak sampai 10 menit Carok Madura itu selesai bang. Nyawa 4 melayang, 2 lawan 4. Wow. Tapi kalau misalnya gue lihat di media itu, emang Mas Hasan itu disanjung. Memang ya dia di saat ngomong itu Mas Hasan sangat kayak apa yang kejadian itu dia ceritakan. Gue lihat nggak ada yang namanya untuk membolak-balik fakta, nggak ada. Real gue lihat cara dia kelihatan orang-orang yang jujur gitu. Dia tenang orangnya bang. Nggak santai gue lihat, nggak ada. Ya gue pernah lihat dia kayaknya dia terima apa adanya, hukuman apa itu udah resiko kata dia. Yang penting harga diri yang saya jaga.
Iya bang, harga diri di Madura memang junjung bang. Harga diri Madura memang dijunjung. Ya sayangnya itu anak-anak yang almarhum ini gimana itu ya? Kan itu bang yang ditakutkan, takutnya kan ada balasan gitu bang. Nah, kan ada pernah gua dengar juga, apakah ada apa gimana kata-katanya? Apakah ada pembalasan nantinya? Nah itu kita kan nggak tahu keluarga kan punya emosi ataupun tiba-tiba di jalan langsung digas. Kurang paham bang, tapi ya doain bang semoga gak ada lagi kayak gitu bang. Sayang nyawa bang, nyawa mahal. Tapi kalau misalnya harga diri diinjak ya enggak, kalau misalnya menurut gua nyawa mahal, tapi kalau misalnya udah harga diri diinjak ya harga nyawanya gua beli dengan, kalau misalnya Madura kan cerudi. Ya kalau misalnya gua cerudi juga nanti gua gas aja. Enggak lah, kita gini aja. Kalau misalnya kita bisa untuk berbaik, ya baiklah. Kalau misalnya bisa hindar aja dah. Jangan sampai kejadian seperti itu kan. Gua aja yang nggak ada di posisi itu, bisa teman gua cerita, di saat gua lihat di sosmed, gua nggak kebayang gimana kena celurit itu darahnya berserak. Pingsan gua itu. Karena Terus di saat habis kejadian itu langsung ada orang yang tolongin atau langsung ada polisi, gimana itu? Memang polisi datang bang, tapi sebelum polisi datang memang kayak keluarganya mungkin ada anaknya bang, kurang paham bang, tapi datang semua. Itu habis kejadian itu? Iya, tapi yang dua itu udah kabur, gak tahu kemana. Oh, Mas Hasan sama mungkin kabur ya, menurut gua boleh, nggak apa-apa juga karena kan dia mengamankan diri dulu, bukan dalam artian kata untuk lari. Tapi dia nggak kabur untuk lari dari ini kan? Penyidik nggak kan? Enggak bang. Nyerah diri ya? Nyerahkan diri. Nah, tapi sekarang gimana keadaan di Madura habis kejadian? Berapa hari udah ini kejadiannya? Udah mulai berapa? Ya. Udah 1 mingguan bang. 1 mingguan. Gimana keadaan sama penduduk duka itu? Soalnya kan satu keluarga 3 orang. Kalau keluarga yang meninggal sama yang mati ini tuh bang kurang paham bang. Tapi kalau di Madura aman-aman aja bang. Sering kejadian itu ya, tapi lenyap. Ya lenyap bang, mati bang. Tapi nggak viral bang, soalnya nggak dibolehin di video. Oh berarti di Madura itu sering duel-duel caruk-caruk itu ya? Ya, nggak sering juga bang. Kalau masalah istri sama kepala desa itu yang bahaya. Itu ya.